mau terima iman dan kekuatan yang baru daripada Engkau. Dan bersama Engkau Tuhan, melakukan segala sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Ini hidup kami yang mau lebih lagi percaya pada setiap janji-Mu ya dan Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. mari katakan, aku punya Aku Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari semua angkat suaramu, katakan, Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang janji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. mari sekali lagi, kita mau katakan, Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Jadikan mata hati kami terang, supaya kami mengerti pengharapan dari panggilan-Mu Tuhan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Tuhan sediakan bagi kami orang-orang kudus-Mu ini. Dan betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja juga dengan kuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, pengurapan-Mu akan menghidupkan firman ini, membuat hati kami berkobar-kobar, mengubahkan kami, mempersiapkan kami untuk menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama. Ayat yang pertama mulai kita akan coba bahas sampai ayat yang ke-9, walaupun saya tidak yakin akan selesai. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai Efrat, yakni sungai Efrat seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kita akan belajar tentang kepemimpinan Yosua. Dan kepemimpinan Yosua adalah kepemimpinan yang tidak mudah. Sama seperti keadaan kita sekarang juga tidak mudah, ya. Masuk di zaman COVID ini, saya sudah menubuatkan tahun lalu bahwa tahun 2020 adalah tahun yang membingungkan, ya, nubuatan yang sangat pendek kan, tahun yang membingungkan dan sungguh semuanya bingung, ya. Bahkan kita melihat ada orang yang kelihatannya rohani, sangat rajin ke gereja, tetapi ketika ada COVID, walaupun gereja dibuka, mereka tidak berani muncul, ya. Ada yang kelihatannya itu ya pokok kalau sempat hadir, kalau enggak ya enggak. Tapi justru di zaman seperti sekarang, zaman COVID ini, ketika ibadah mereka hadir terus. Ya. Banyak hal yang Tuhan singkapkan ternyata, dan saya pun juga melihat hal itu terjadi dalam kehidupan jemaat yang saya pimpin.
Tetapi intinya kita tidak mudah ketika kita disediakan waktu untuk beribadah seperti sekarang ini. Seharusnya kita ibadah sungguh-sungguh. Ketika kami tidak boleh ibadah, banyak gereja mengadakan online, ya ibadah online. Hanya saya bilang, saya enggak lah. Saya tidak yakin jemaat akan ikut ibadah online. Orang di gereja aja sering kencing kok, keluar masuk kan ya. Apalagi kalau persembahan dijalankan kan, kencing semua ya. Persembahan selesai, jemaat masuk, ya kan. Nah, saya tidak yakin. Dan oleh karena itu, saya tidak adakan ibadah online. Bersyukur tanggal 1 Mei kami sudah mulai ibadah. Jadi genap 1 bulan. Karena ketika gereja-gereja sudah tidak boleh ibadah, gereja kami masih ibadah. Dan setelah itu polisi datang. Dikatakan, Pak Yusa, enggak tahu ya kalau sudah ada keluar maklumat dari kepolisian. Ya. Dan jadi kami tidak boleh ibadah, Pak. Saya tanya. Ya, kami tidak melarang, tapi resiko ditanggung sendiri ya. Oh, kalau kami tidak boleh ibadah, ya saya tidak ibadah, Pak. Saya taat, saya katakan. Dan tetapi puji Tuhan, kami hanya 1 bulan tidak ibadah. Setelah itu tanggal 1 Mei kami sudah ibadah secara normal kembali. Dan luar biasanya orang yang kelihatannya, jemaat yang kelihatannya tidak sungguh-sungguh, ketika mereka datang ibadah, mereka datang kemudian mereka berikan amplop itu, Pak ini ya perpuluhan saya 2 bulan, ini persembahan saya untuk gereja. Jadi mereka sudah atur seperti itu ternyata walaupun mereka tidak ibadah. Ya, ada yang kelihatannya sungguh-sungguh, ternyata juga orangnya tidak pernah muncul, ya persembahannya tidak muncul, perpuluhannya tidak muncul, semuanya tidak muncul. Semoga ada kesempatan untuk muncul. Ya kan? Ya. Jadi banyak hal tersingkap ternyata ketika kita ada di tengah-tengah pandemi Covid ini. Tetapi kita sungguh hati-hati, saya selalu tekankan ini. Hati-hati boleh, tetapi tidak boleh takut. Ketika kita sudah takut, berarti kita tidak punya iman. Berarti sia-sia dong ibadah kita. Saya masih fitness kok, seminggu 5 kali. Ya, saya masih fitness. Jadinya saya bersentuhan dengan banyak orang dan ada satu orang yang berkata pada saya begini, Koko jangan dekat-dekat saya ini agak pilek. Saya walaupun dia Islam, saya katakan, saya tidak takut. Saya hidup berdasarkan hukum kehidupan. Saya yakin itu tidak akan kena ke saya. Tetapi ingat loh ya, ini keyakinan, tidak bisa dipaksakan. Kalau Anda ragu, jangan coba-coba melakukan seperti itu. Ya, saya tidak akan paksa, tetapi yang saya mau katakan bahwa ketika Anda memperdalam firman terus dalam ibadah demi ibadah, firman itu akan hidup. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, maka firman di dalam Anda ini akan memberontak, akan keluar. Ya, itu ya sebenarnya yang diperlukan oleh setiap orang Kristen. Nah, yuk kita lihat Yosua pasal pertama ini. Selagi ada kesempatan kita terus ibadah ya. Karena kita kan tidak tahu kan, kalau COVID sudah berhenti, aku mau ibadah lagi. Loh, kapan berhentinya? Coba COVID-nya pamit ya. Dari Pak Yusa, saya mau datang dari bulan April akhir, ya kan? Maret akhir sampai bulan Juli. Enak. Ini kan tidak jelas kan? Ya. Jadi ayo yang penting kita punya iman. Pergunakan sebaik mungkin waktu yang bisa dipakai untuk ibadah. Ya. Kelihatannya flu babi sudah antri lagi ya, mau masuk lagi. Ya. Lalu kapan selesainya kan gitu kan? Jadi ayo pergunakan iman Anda. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang.
Jadi Musa hamba Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang penuh dengan pengurapan itu dikatakan sudah mati. Bahkan Tuhan juga menegaskan hambaku Musa telah mati. Tetapi perjalanan umat Tuhan tidak boleh berhenti sampai kematian Musa. Sehebat apapun Musa, dia juga mati dan perjalanan umat Tuhan tidak boleh berhenti. Harus ada pergantian kepemimpinan. Dan ini yang terjadi bahwa Yosua ditetapkan untuk memimpin umat Israel. Dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Kalau kita perhatikan bagaimana tentang Musa, di dalam kitab Ulangan pasal terakhir, jadi ayat di atasnya kalau di Alkitab saya, ayat yang kelima dikatakan begini. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Lihat, matinya Musa saja itu bukan karena sakit. Ya, bukan karena sakit. Dikatakan ayat yang ke-7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi Musa itu ketika mati, dia tidak dalam keadaan sakit. Dia dalam keadaan sehat. Bahkan ketika Musa akan mati, bukankah dia masih naik ke gunung kan? Setelah sampai di gunung, dia mati. Ya. Jadi inilah Musa, pemimpin yang sangat luar biasa. Musa mati bukan karena sakit, tetapi karena Tuhan berfirman, Musa, waktumu sampai di sini saja. Ya. Bukan karena sakit. Dan saya percaya bahwa kehidupan kekristenan yang benar, Tuhan rancangkan bahwa setiap kita akan hidup dalam kesehatan ilahi. Ketika kita mati tidak perlu, ya, menjelang kita mati tidak perlu sakit 3 bulan, sakit 1 tahun terlebih dahulu, setelah uangnya habis baru mati. Oh tidak. Anda perhatikan setiap tokoh Alkitab, matinya itu setelah mereka melepaskan berkat. Baru setelah itu mereka mati. Bukan mati dengan sakit penyakit. Ya. Jadi ini Musa yang harus digantikan oleh Yosua. Bahkan matinya saja dahsyat. Matinya itu sesuai dengan firman Tuhan dikatakan. Ya. Itu matinya. Dan ayat yang ke-6. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Kenapa? Karena ketika Musa mati, mayatnya langsung jadi rebutan antara iblis dengan malaikat. Di dalam kitab Yudas dikatakan. Sehingga kita meyakini bahwa setelah Musa mati, mayatnya itu diangkat. Ya, tidak ada kuburnya. Jadi dia diangkat. Oleh karena itu, oleh Allah Bapa, Musa dan Elia yang sama-sama mengalami pengangkatan, yang diutus untuk datang kepada Yesus membicarakan soal kematiannya. Ya. Jadi inilah Musa yang bahkan mayatnya saja begitu berharga. Loh, mayatnya loh. Begitu berharganya, sampai-sampai malaikat dan iblis itu rebutan. Dan orang seperti ini yang harus digantikan oleh Yosua. Sedangkan Yosua belum pernah mengadakan mujizat, belum pernah melakukan hal-hal yang besar. Mungkin Anda katakan, Pak Yusa, tapi kan Yosua kan juga pernah memimpin peperangan dan Yosua mengalami kemenangan. Oh iya. Tapi yang menentukan adalah doa dari Musa. Ketika tangan Musa diangkat, maka Yosua dan pasukannya mengalami kemenangan. Ketika tangan dari Musa turun, Yosua dan pasukannya mengalami kekalahan. Berarti
Semuanya tergantung kepada Musa. Oleh karena itu saya katakan tugas dari Yosua berat sekali. Pemimpin seperti ini yang harus digantikan. Bahkan dikatakan ayat 7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saya bersyukur kalau ada jemaat di sini yang menangkap firman ini, bahwa kita ditentukan Tuhan matinya itu sebenarnya umur 120 tahun. Pak, terlalu tua. Tidak terlalu tua kalau Anda tetap hidup dalam kesehatan ilahi. Nah, iya kan? Pak, tapi kan umurnya di dalam Alkitab juga 70 tahun sampai 80 tahun. Itu untuk umat Israel yang ada di padang gurun, yang suka memberontak kepada Tuhan. Ya. Tetapi untuk orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita lihat banyak yang di atas 100 tahun mereka hidup. Karena memang rencana Tuhan 120 tahun. Kalau Anda dengarkan khotbah seperti ini terus, kemudian muncul iman di dalam Anda 120 tahun, Anda akan melewati umur 80 tahun, Anda akan melewati umur 90 tahun dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-8, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Musa adalah pemimpin yang sangat dikasihi oleh umat Israel, sehingga ketika Musa mati, umat Israel tidak mengadakan perjalanan, tidak melanjutkan perjalanan, tetapi mereka menangisi Musa 30 hari. Wow, 30 hari loh. Itu air mata dari mana? Ya, itu 30 hari. Ayat 9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang berhasil karena dia berhasil untuk membentuk, mengajar, mengorbitkan Yosua. Dikatakan dengan meletakkan tangannya pada akhir hidup dari Musa, maka semua kuasa yang bekerja di dalam Musa itu juga bekerja, kebijaksanaan Musa itu bekerja di dalam kehidupan Yosua. Ya, jadi Musa adalah seorang pemimpin yang berhasil. Pemimpin berhasil itu kalau gembala menghasilkan gembala, penginjil menghasilkan penginjil, itu namanya berhasil. Ya. Ayat yang ke-10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Bisa bayangkan? Ini loh yang harus diganti oleh Yosua. Seorang yang berhadapan muka, seorang nabi yang sering berhadapan muka dengan Tuhan. Dan orang seperti ini yang harus digantikan oleh Yosua. Sukar sekali. Sukar. Bahkan Yosua bukan seorang nabi. Jadi sangat sukar. Ayat yang ke-11. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Pelayanan Musa adalah pelayanan yang dipenuhi tanda dan mujizat. Begitu dahsyatnya juga, sehingga saya mau katakan sekali lagi, tugas dari Yosua itu sukar sekali. Sukar. Tetapi ini yang harus dihadapi.
Yosua tidak boleh hanya mengenang masa lalu. Enak ya masa ketika dipimpin oleh Musa, perlu air, tinggal pukul batu keluar air, ya kan? Semuanya enak. Bagi Israel mungkin katakan seperti itu, bagi Yosua ini beban mental. Bukankah kita juga mengalami hal seperti ini? Ingat zaman sebelum COVID, yang mungkin Anda katakan lebih enak ya. Zaman waktu COVID ini tidak enak. Ekonomi menurun, hidup dalam ketakutan, semua terbatas. Lalu masa depan bagaimana? Tetapi dengarkan Tuhan berfirman, bersiaplah sekarang. Anda tidak boleh hidup dengan masa lalu. Ya. Bahkan di dalam kerohanian bukan kebetulan. Billy Graham meninggal, Reinhard Bonnke meninggal, ya, Raffi Sakaria meninggal, ini kemarin Maurice Cerullo meninggal. Ya. Semuanya hamba-hamba Tuhan yang hebat. Apakah kita cukup mengatakan sudah habis kita? Pemimpin kita yang membuat mujizat sudah dipanggil Tuhan semua. Tetapi dengarkan firman Tuhan, bersiaplah sekarang. Ini adalah waktumu. Ini bukan waktu pemimpin-pemimpin masa lalu. Ini adalah waktu kita yang Tuhan tetapkan. Ya. Dan Tuhan mempunyai banyak hal yang baru. Paulus bahkan katakan begini di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan yang Paulus itu lupakan, ayat-ayat di atasnya mengatakan, Paulus itu sudah mengalami kematian bersama Kristus. Paulus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan banyak mujizat yang sudah Paulus lakukan, banyak jiwa yang Paulus menangkan, banyak penderitaan yang bisa dibanggakan oleh Paulus karena Paulus menderita bagi Kristus. Tetapi Paulus katakan, aku melupakan semuanya itu. Aku terus mengarahkan tujuan untuk di depanku. Kenapa? Karena di depan ada hadiah. Ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 38 dikatakan tentang keyakinan iman, bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi di sana ada kalimat yang mengatakan, baik masa sekarang dan masa yang akan datang. Berarti ada satu waktu loh yang tidak disebutkan, yaitu masa lalu. Ketika kita hidup dengan masa lalu, ketika engkau terus hidup dengan pemikiran masa lalu, engkau akan terpisahkan dari Kristus. Engkau tidak bisa berjalan ke depan karena engkau terikat dengan masa lalu. Sedangkan kehidupan kita, orang Kristen, hidup sekarang, yaitu hidup dengan iman, dan hidup untuk masa depan, yaitu hidup dengan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tetapi ketika engkau hidup dengan masa lalu, wah orang itu ya jahat ke aku, orang itu sudah menipu aku. Engkau tidak bisa menerima, engkau bahkan tidak bisa melihat ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan di masa depanmu. Engkau selalu melihat ke belakang. Ya. Sehingga engkau tidak mampu menerima kasih Kristus yang sudah dipersiapkan bagimu. Jadi,
Sebaik apapun, bahkan masa lalu apalagi yang tidak baik. Sebaik apapun itu masa lalu, itu harus ditinggalkan karena kita terus harus melangkah dengan iman. Dan kemudian di dalam kita kembali kepada Yosua terlebih dahulu. Yosua pasal pertama tadi dikatakan, hambaku Musa ayat 2 telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi ketika Yosua melangkahkan kaki, maka tempat itu Tuhan serahkan kepada Yosua. Tetapi berandai-andai Yosua katakan berat untuk memimpin umat yang tegar tengkuk. Berat untuk menggantikan Musa, hamba Tuhan yang luar biasa itu. Aku percaya sih, kalau Tuhan pimpin tidak ada yang mustahil. Tetapi kita hanya diam, aku percaya kalau Tuhan yang pimpin tidak ada yang mustahil. Tetapi Yosua tetap di tempat, ingat firman-Nya, setiap tempat yang diinjak baru akan diserahkan. Kalau kita sudah bertindak berdasarkan iman, baru Tuhan akan berkati kita. Banyak orang minta berkat ke Tuhan, tetapi hanya berdoa dan tidak bekerja. Padahal ketika engkau mulai bekerja, pada waktu itulah Tuhan mulai memberkati kita. Jadi kita tidak bisa hanya mendeklarasikan firman, tetapi justru kita harus melakukan, bertindak. Yosua, ketika engkau mulai melangkah, maka setiap tempat yang engkau injak, aku berikan kepadamu. Kalau engkau tidak melangkah, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Sederhananya seperti itu. Di dalam kitab Yesaya pasal 43, Yesaya 43, ini ayat yang sangat terkenal. Ayat 18 sampai ayat 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lupakan yang lalu, sederhananya. Lihat, akan sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Lupakan masa lalu, kata Tuhan, bahkan sehebat apapun itu, tidak usah diingat-ingat lagi. Lihat, sekarang fokus kepada masa sekarang dan yang akan datang. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Itu ada di depanmu. Sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahui? Karena fokusmu masa lalu. Kalau fokus kita masa sekarang dan masa yang akan datang, Anda Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Tidak mudah. Ketika saya menggantikan Papi sebagai gembala, oh itu tidak mudah.
Papi terkenal sebagai gembala yang baik, gembala yang sabar, gembala murni. Jadi setiap hari dia akan pergi ke rumah jemaat, mengunjungi jemaat. Sakit sedikit dikunjungi, ya. Pokoknya setiap hari pasti dia keliling ke jemaat. Ketika Papi dipanggil Tuhan, saya menggantikan dia. Dan jemaat kaget. Mereka katakan, Pak Yusa kok tidak pernah berkunjung, kok tidak pernah besuk. Loh, ada yang sakit, saya bilang. Tidak juga. Tapi kan seharusnya gembala seperti Om Peter, papa saya maksudnya. Kan dia besuk terus. Loh, bagi saya, kalau memang tidak sakit, untuk apa dikunjungi? Cari masalah kan? Kalau kita datang ke yang agak kaya, nanti yang miskin bilang, hanya yang kaya yang dikunjungi. Kalau datang ke yang miskin, yang miskinnya repot. Didatangi gembala, masa tidak menyediakan apa-apa. Nah kan? Serba repot. Saya bukan papi. Papi itu gembala murni, dia itu melayani jemaat. Saya bukan gembala, saya dipaksa Tuhan untuk menggembalakan. Saya pemimpin. Dan tugas saya bukan melayani tetapi memperlengkapi jemaat. Jadi ketika jemaat sakit, saya akan mengajar lewat firman bagaimana caranya berdoa supaya sakit itu disembuhkan. Awalnya ramai sekali, jemaat tidak terbiasa. Ada yang ngancam mau pindah gereja. Saya katakan tidak masalah juga lah. Ya. Tetapi akhirnya setelah keliling beberapa waktu mereka kembali juga ke gereja lagi. Tidak enak katanya. Jadi saya beda dengan papi. Awalnya berat, tetapi setelah berjalan jemaat bisa menikmati juga. Jadi setiap pergantian kepemimpinan itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Ya. Apalagi kalau menggantikan pemimpin yang luar biasa. Ya. Saya percaya kok di gereja pun di seluruh Indonesia akan terjadi banyak kepemimpinan. Ada orang yang tanya kepada saya, orang dari Surabaya, Pak Yusa tidak takut pada COVID? Tidak. Tapi saya tidak sembrono. Tetap berjaga-jaga, tapi saya tidak takut. Kalau kena, tidak mungkin kena, saya bilang. Kok yakin? Loh iya yakin aja. Yang namanya yakin kan tidak ada larangan kan? Ya. Terus bagaimana dengan pendeta-pendeta yang kena? Kan mereka juga pendeta terkenal. Ya kan? Sampai mati. Apakah mereka tidak punya firman seperti Pak Yusa yang punya? Saya katakan, oh saya tidak tahu. Saya percaya waktu mereka perintisan, mereka punya firman yang kuat. Mereka punya pengurapan yang kuat. Tetapi mereka ketika mereka sudah terkenal, mereka banyak uang, mereka hidup dalam kemewahan, belum tentu loh firman yang dulu ada, itu masih hidup sekarang. Karena sungguh musuh kekristenan, ketika engkau hidup nyaman, maka engkau secara otomatis kasih mula-mulamu akan hancur. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan kemudian dia katakan dari Surabaya, orang dari Surabaya ini katakan, iya juga ya, belum tentu mereka itu hidup dengan firman. Bagaimana tahunya hidup dengan firman? Ketika kita berbicara firman, pengalaman dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah bicaranya mobil ini ya, tipe ini ya, rumah ini ya, enak ya buat invest loh. Pendeta kok invest rumah? Pendeta kok omongannya selalu mobil, sepatu, jam yang mahal-mahal. Kok tidak ada firman? Dari sana kita sudah tahu.
Bahkan ketika kita hanya bicara program bagaimana gereja berkembang, tetapi tidak ada firman yang disampaikan, pewahyuan yang keluar dari mulut kita sudah harus curiga. Jangan-jangan orang itu sudah tidak punya firman. Karena kita pun menghadapi semua ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Tetapi firman yang ada di dalam kita ini secara otomatis akan keluar ketika ada sesuatu yang mengancam. Ya. Firman yang hidup. Nah, di sini lihat, selama kita masih melihat ke belakang, maka kita tidak akan tahu bahwa Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baru. Ya. Tuhan katakan, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20, bagian terakhir katakan, aku telah membuat air memancar di padang gurun. Aku membuat sungai-sungai di padang belantara. Bagaimana caranya? Bayangkan seandainya umat Israel tidak melangkah ke padang belantara, maka sungai-sungai tidak akan muncul di padang belantara itu. Ketika umat Israel di bawah kepemimpinan Yosua melangkahkan kaki ke padang belantara, maka sungai-sungai baru mulai bermunculan. Ketika Yosua dan umat yang dipimpinnya melangkahkan kaki, di sini dikatakan di padang gurun, maka baru Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun. Tetapi selama Yosua dan umat Israel tidak melangkahkan kaki ke padang gurun, tidak ada air di padang gurun, tidak ada sungai, tidak ada jalan di padang gurun. Baru ketika mereka melangkahkan kaki, baru Tuhan buat jalan bagi mereka. Sidang jemaat, ketika engkau mau memulai usaha baru, jangan berpikir kira-kira usaha ini berhasil atau tidak ya. Engkau harus yakin ketika engkau mengerjakan itu, maka Tuhan turut bekerja. Bahkan ketika saya tidak pelayanan keluar, ada tante dari jemaat saya dari Ambon yang telepon, kakaknya katanya kena santet, kemudian sakit, tidak sembuh-sembuh. Lewat telepon didoakan, ternyata sembuh. Kemudian ibu ini juga punya langganan, Pak, ini Pak pelanggan saya yang pembeli emas terbanyak di toko saya, ini sakit Pak kakinya. Tolong didoakan, saya doakan. Ternyata sembuh juga. Artinya, ingat, kita tidak ditentukan oleh keadaan. Kita yang akan menentukan keadaan. Ketika kita berjalan melewati lembah Baka, ingat, ketika kita berjalan melewati, berarti kita melangkahkan kaki ke lembah Baka, maka Tuhan mengubahkan itu menjadi lembah yang bermata air. Selama kita tidak melangkah, selama kita tidak bertindak, maka keadaan yang tidak baik di depan kita tetaplah menjadi keadaan yang tidak baik. Tetapi ketika kita melangkah, maka keadaan yang tidak baik harus berubah karena kita sedang melewatinya. Dan semua itu dikatakan, ayat 21, ayat 20 bagian terakhir dikatakan, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi semua ini disediakan untuk umat Allah yang sudah dibentuk. Bukan untuk semua umat Allah. Kita manusia ini kan diciptakan kan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus,
kita juga diciptakan menjadi manusia baru. Tetapi setelah kita menjadi manusia baru, Tuhan akan bentuk kita. Ketika kita taat, maka kita akan terbentuk. Tuhan berfirman, kita taat, kita terbentuk. Tuhan berfirman, kita taat, kita terbentuk. Terus kita dibentuk. Nah, umat yang telah dibentuk oleh Tuhan ini, karena kita taat, maka Tuhan akan memunculkan air di padang gurun. Tuhan akan membuat sungai-sungai. Tuhan akan membuat mujizat. Tuhan akan menyediakan semuanya. Ingat, bukan untuk semua umat Tuhan, tetapi untuk dibentuk. Nanti kita akan berhadapan dengan pencobaan dan ujian. Pencobaan itu berbicara tentang keinginan-keinginan kita akan hal dunia, akan mamon dan sebagainya, itu pencobaan. Tetapi ujian itu berhubungan dengan ketaatan. Apakah ketika Tuhan berfirman pada kita, kita mau mentaatinya? Ampuni orang itu. Tidak bisa Tuhan, dosanya terlalu besar. Nah, berarti kita sudah gagal di ujian itu. Ya, ada ujian, ada pencobaan. Nah, umat Tuhan itu seharusnya sudah masuk ke ujian. Kalau kita masih berkutat sama pencobaan, keduniawian, ya kan, mamon, itu pencobaan itu. Ya, kesenangan dunia itu pencobaan. Seharusnya kita ini sudah masuk ke ujian, ketaatan demi ketaatan. Ya. Kita tidak akan masuk terlalu dalam, tetapi lihat bahwa ini semua disediakan untuk umat yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Saya percaya Yosua pun sudah dibentuk kan? Dibentuk. Tidak mudah loh. Ikut Musa, tetapi semuanya masih Musa yang mengerjakan. Dan Yosua hanya taat. Jarang, sebelum kitab Yosua, jarang nama Yosua disebut. Hanya beberapa kali saja. Dan yang paling membekas tentunya adalah ketika Yosua itu betah di kemah Allah. Itu aja. Tetapi pada intinya, Yosua itu tidak melakukan apa-apa, dia hanya ikut Musa. Oh, tidak mudah. Yang dapat nama, yang dapat sanjungan Musa. Padahal kalau tidak dibantu kan, tetapi namanya yang membantu pasti tidak akan disebut. Selama tidak disebut, selama tidak dihargai, apakah masih tetap setia? Ya. Itu. Di sana Yosua dibentuk. Dia yang berperang. Tetapi ingat, yang disebutkan adalah bagaimana Musa mengangkat tangan dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Bukan bangsa Israel yang dipimpin Yosua mengalami kemenangan. Tidak. Dan untuk ada di bawah kepemimpinan seperti ini dan tetap setia tanpa kita dapat sanjungan, tanpa kita dapat penghargaan, itu tidak mudah. Itulah pembentukan dari Tuhan. Tetapi kalau sudah waktunya, Tuhan akan munculkan kita. Kembali kepada kitab Yosua. Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Berarti dari ayat ini kita tahu, Allah sudah menyediakan. Allah sudah menyediakan dan itu akan diberikan. Tetapi sebelum penyediaan itu diberikan, mereka harus taat. Kalau mereka tidak taat, semua yang Tuhan sediakan tidak akan pernah menjadi milik bangsa Israel.
Di dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 9, bukankah itu yang sering kita nyanyikan? Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihinya. Ingat, jangan lupa, yang mengasihi, bukan untuk semua orang Kristen. Itu kalau kita mengasihi, Tuhan sediakan. Dan ingat, itu masih disediakan. Kita belum lihat. Ayat di bawahnya itu mengatakan bahwa tetapi Roh Kudus menyatakannya. Menyatakan apa yang disediakan Allah. Selama kita mempunyai persekutuan dengan Roh Kudus, selama kita taat pada Roh Kudus, maka penyediaan Allah itu akan sampai ke tangan kita. Ayat yang keempat. Semua yang disediakan Allah itu akan termanifestasi. Lihat ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahnya. Jadi batasan-batasan penyediaan Allah itu sudah jelas, sangat jelas. Oleh karena itu sidang jemaat, bahkan ketika kita mau minta kepada Tuhan, ya, mau minta kepada Tuhan, jujur, kalau Anda perhatikan, ketika Anda mau minta, Anda akan tahu Anda punya keyakinan atau tidak bahwa apa yang Anda minta itu pasti diberikan atau tidak. Ketika Anda sudah tahu ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah milikku yang disediakan Tuhan, Anda minta dengan iman, maka itu akan terjadi. Kalau tidak ada iman, jangan minta. Karena bahkan tanpa segala sesuatu yang dikerjakan tanpa iman, itu dosa. Anda bayangkan banyak orang minta ke Tuhan tanpa iman dan kemudian mereka tidak mendapatkannya. Maka terbentuklah doktrin kalau kita minta kepada Tuhan, ada 3 jawaban dari Tuhan. Ya, tidak, dan tunggu. Kenapa? Karena banyak orang meminta pada Tuhan tanpa iman. Sehingga dosa melahirkan dosa. Bahkan ketika sudah menjadi doktrin, ini akan menyesatkan. Sehingga sampai saat ini, sebagian besar orang Kristen tidak percaya bahwa kalau tuh meminta kepada Tuhan, jawabannya pasti iya, sukar. Mereka lebih percaya jawabannya ada 3, selalu seperti itu. Itu dosa, itu penyesatan. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Andalan mereka adalah selalu kalau berbantah. Tapi Paulus juga 3 kali meminta kok tidak dijawab oleh Tuhan. Itu bukan minta barang. Setiap Paulus pelayanan ada iblis yang akan menghambat. Paulus meminta Tuhan, singkirkanlah Tuhan supaya enak pelayananku. Tetapi ingat seperti yang saya katakan. Musuh kekristenan itu kenyamanan. Kalau sudah nyaman, sudah lupa sudah tugas utamanya. Ya. Tuhan tidak izinkan itu. Tidak kabulkan karena Tuhan menginginkan. Paulus selalu mengandalkan Tuhan. Bayangkan kalau iblis itu dihalau oleh Tuhan. Paulus dengan begitu banyaknya pewahyuan. Paulus dengan begitu banyaknya mujizat, Paulus dengan begitu banyaknya jiwa yang dimenangkan, mudah sombong atau tidak? Mudah. Oleh karena itu, Tuhan izinkan iblis terus menggocok Paulus, supaya Paulus mengandalkan Tuhan. Dan ingat, hanya 1 ayat itu tidak bisa dijadikan doktrin untuk soal pengabulan doa.
Tetapi kalau Anda perhatikan di dalam Alkitab soal mintalah maka akan diberi, mintalah akan diberi, minta dengan iman. Wah banyak. Lucunya, banyak pendeta tidak mengajarkan hal ini. Ngeri kekristenan. Dan kalau saya lebih baik tidak dengarkan khotbah dari pendeta model seperti itu yang akan melemahkan iman saya. Saya tidak akan berbicara dengan pendeta-pendeta bahkan yang hanya akan melemahkan iman saya. Saya akan cari kumpulan yang akan menguatkan iman saya. Ini akhir zaman. Kita butuh kekuatan. Ketika engkau goyah, habis Anda. Jadi apa yang Tuhan sediakan, batasan-batasannya sudah jelas. Ketika kita tahu apa yang Tuhan sediakan, ketika kita minta dengan iman, ketika kita kerjakan dengan iman, maka semuanya itu akan menjadi milik kita. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sidang jemaat, Musa melakukan banyak mujizat, Yosua belum melakukan banyak mujizat. Tetapi Tuhan katakan yang terpenting bukan sudah atau belum melakukan mujizat, yang terpenting adalah seperti Tuhan menyertai Musa, maka demikianlah Tuhan menyertai Yosua. Yang terpenting adalah penyertaan Tuhan atas hidup kita. Mau sebelum corona dan setelah corona sama saja, bahkan di dalam corona pun sama saja selama Tuhan menyertai kita. Karena kita yang akan buat jalan. Bersama Tuhan, kita yang akan buat jalan. Yang terpenting Tuhan menyertai kita, itu saja. Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Yang terpenting adalah Tuhan menyertai kita. Bahkan di saat sekarang ini, di zaman corona ini, yang terpenting adalah Tuhan menyertai kita. Yang terpenting adalah kita tahu Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan tidak menyertai kita, sekaya apapun engkau ada dalam keadaan bahaya. Bahkan luar biasa ya, bahkan uang pun sekarang sepertinya dengan uang orang tetap tidak berdaya. Sampai saya lucu kalau lihat baca Facebook itu, aduh inginnya ya sudah tidak tahan untuk jalan-jalan. Ya. Sumpah kok bisa ya sumpah ya di rumah. Anda perhatikan, orang yang sumpah karena tidak jalan-jalan, berarti kerohaniannya tidak beres. Selama Tuhan beserta kita, selama kita punya hubungan intim dengan Tuhan, bahkan kamar kita pun akan menjadi tempat yang sangat indah. Ya. Orang yang mengeluarkan unek-unek seperti itu, ya, kapan ya bisa jalan-jalan? Tidak beres kerohaniannya. Ngeri loh. Ngeri. Punya uang tapi tidak bisa apa-apa ya. Teman saya cerita, Pak itu karena sudah penuh semua. Untuk bantu pernafasan itu ventilator ya namanya.
ya kan, yang kena COVID itu. Sampai teman saya harus beli sendiri, Pak. Harganya 600 juta. Sayangnya dia katakan, barang siang datang, belum dipakai, masih dites sama dokternya, sore orangnya mati. Istrinya ini juga lagi koma, Pak. Dia bilang. Uang pun ternyata dalam keadaan tertentu tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu saya katakan, yang terpenting adalah Tuhan menyertai kita. Beribadahlah selagi bisa beribadah. Ya. Sungguh ini sangat penting. Saya beberapa waktu melayani di Solo. Dan saya sudah pikir, wow, ini enak ini. Pelayanan tanpa mendoakan orang. Ya kan, ini kan tidak boleh sentuhan kan. Kalau di Surabaya kan capek kan, PD-PD itu antri yang minta doa. Sampai ada COVID, bersyukur saya mulai, Bu, yang ini saya batalin ya Bu, karena COVID, padahal saya sudah siap-siap. Ini saya batalin, tahun depan pun saya dijadwal lagi, saya tidak mau. Capek loh doakan 70 orang suruh gini terus ya. Capek. Cedera ini. Cedera. Ternyata juga di Solo ketika saya melayani, banyak juga yang antri. Masih pelayanan, pelepasan. Juga hari Selasa atau Rabu itu saya masih ditelepon, Pak, ini ada jemaat saya satu. Juga masih tidak sempat didoakan karena terlalu banyak yang didoakan. Ya. Ternyata saya mau katakan kembali. Di tengah-tengah COVID pun, engkau tetap bisa menjadi berkat selama Tuhan menyertaimu. Anda tetap akan melihat mujizat demi mujizat melalui tanganmu. Karena Tuhan selalu menyertaimu. Ya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9. Itu adalah penekanan dari Tuhan. Coba diulang sampai 3 kali. Berarti tidak mudah menggantikan kepemimpinan Musa. Oleh karena itu Tuhan perlu menguatkan Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7 langsung diulangi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dan seterusnya. Ayat yang ke-9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ini penekanannya lebih lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah tak kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kembali seperti yang saya katakan, yang terpenting adalah Tuhan menyertai kita. Gitu. Jangan takut. Sampai 3 kali di sini dikatakan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya bahkan kalau boleh milih dan seumpamanya tidak menjadi batu sandungan, saya tidak akan pakai masker. Ya. Walaupun saya tidak sembrono, kalau sudah tahu pilek ya agak jauh kan. Jangan, wah kebal, enggak. Tetapi kita ini orang Kristen kan harus taat kepada pemerintah dan itu yang harus kita lakukan. Kalau di tempat kami,
Semuanya ya pakai masker. Sampai di gereja, dalam gereja semuanya dibuka. Kecuali kalau sudah ada lihat ada polisi, nanti itu pasti moto. Jadi dipakai dulu. Semuanya. Tapi kan di fotonya kan dari belakang kan. Kalau sudah penuh itu di balkon terisi juga. Jadi yang di balkon yang banyak, polisi pikir kita jaga jarak seperti ini. Tapi kenapa kita harus pakai masker? Supaya tidak jadi batu sandungan. Ingat, kita pakai masker bukan karena takut. Ya, hati-hati boleh. Saya mau katakan hati-hati. Jangan pernah merasa berdosa tidak pakai masker. Tetapi kalau Anda sudah selalu ngomong takut, dan hatimu memang takut, ada yang salah. Anda berdosa di hadapan Tuhan. Karena selama Tuhan menyertai kita, keadaan kita aman. Keadaan gereja ini aman. Bersiaplah untuk sesuatu yang baru. Bukan hal yang mudah, tetapi di tengah-tengah kesukaran pun engkau tetap akan eksis. Bersiaplah untuk mujizat-mujizat yang lebih dahsyat lagi. Ya. Pak, kalau COVID terus begini kan bagaimana ekonomi? Percayalah, kalau Tuhan dahulu bisa mengirim roti dan daging kepada Elia, ya, percayalah Tuhan tidak lupa caranya untuk melakukannya lagi. Saya katakan ya, lagi. Tuhan tidak lupa caranya untuk melakukan lagi buat kita. Oleh karena itu, keadaan kita aman. Karena Tuhan menyertai kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, kiranya firman ini akan menguatkan gereja ini Tuhan. Bahwa selama Tuhan menyertai gereja ini aman. Keadaan umat-Mu aman. Keadaan umat-Mu akan semakin diberkati. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tetapi kami meyakini Tuhan kami adalah Tuhan yang kreatif. Engkau bisa memberkati kami dengan cara apapun, melalui siapapun, kapanpun, sebesar apapun, Engkau bisa memberkati kami. Oleh karena itu kami tidak mengizinkan ketakutan, kebimbangan menguasai hati kami. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya keadaan kami akan semakin baik. Sekalipun kami belum melakukan mujizat hingga saat ini, seperti Yosua tidak bisa dibandingkan kehebatannya dengan Musa, tetapi Yosua melangkah. Dan ketika Yosua melangkah, bahkan matahari dan bulan pun berhenti. Ketika Yosua melangkah, bahkan air sungai Yordan pun berhenti mengalir. Bahkan ketika Yosua melangkah, mujizat demi mujizat mulai terjadi. Dan kami juga mulai melangkah, dan mujizat demi mujizat akan mulai terjadi. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat terus terjadi dalam kehidupan kami umat-Mu. Sebab kami sudah dibentuk, kami mengasihi Tuhan, kami percaya akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah. Terima kasih Tuhan, kiranya kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami, dan kami selalu memberikan pujian, kehormatan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati luar biasa dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Yusa Kosasi di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan Penyertaan-Mu di setiap langkahku, perkenanan-Mu itu yang ku rindu buat hatiku, melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir.
bersyukur, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan, buatku setia sampai akhir. Anugerah-Mu Tuhan, buatku setia sampai akhir. Anugerah-Mu Tuhan, buatku setia sampai akhir. Bapa, kembali kami bersyukur karena Engkau sudah melaksanakan sebuah kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar lewat pengajaran dan pengertian melalui kuat kuasa firman-Mu, sehingga terbentuklah para umat-Mu dengan karakter yang teguh dan setia sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bapak, perkenankanlah kami sepakat dalam kesempatan ini sehati sepikir berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang menderita sakit. Tuhan, tolong lawatlah ya Tuhan. Saudara kami Tiang Kui, Saudara Sengki, Ibu Orok, dan Bapak Markus Tan dan Pak Leles yang sedang menderita sakit. Makning juga Tuhan, Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Karena Engkau sendiri menghendaki kami untuk melangkah, bertindak untuk menjadi saluran berkat, dan kuasa-Mu akan menjangkau setiap mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menolong para sesepuh kami yang sudah usia. Tuhan, tolong berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Serta jemaat yang sedang menikmati live streaming ini, Tuhan juga memberkati mereka. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dengan hati percaya. Arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Maka engkau adalah umat yang dipilih dan yang sudah terbentuk. Kemanapun engkau pergi dan datang, engkau tetap dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus, dan pimpinan Roh Kudus menyertaimu. Dan terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, engkau dibuat berhasil dan engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.